Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali kita melanjutkan perkuliahan komunikasi atau etika filsafat komunikasi. Ya, hari ini kita akan ngambil judul kita yang terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Definisi etika komunikasi, ya, etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Nah, sedangkan etika komunikasi ya dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Tata cara pergaulan dalam masyarakat. Apa gunanya? Ya, yang pertama menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Kemudian yang kedua, agar setiap perbuatan, tindakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dalam masyarakat sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan setiap orang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Sehingga adanya komunikasi, ya, saya ulangi, sehingga adanya etika komunikasi adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Seperti apa? Kesalahpahaman, ya, perselisihan, pertengkaran dan lain-lain, ya. Dengan menjaga etika dalam komunikasi, ya, tidak akan ada yang tersinggung, tidak akan ada yang berselisih, sehingga kemudian tidak muncul pertengkaran atau pertikaian. Etika komunikasi yang tidak diterapkan dalam pergaulan atau dalam komunikasi antar individu, mungkin juga kelompok atau antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat, maka akan menyebabkan buruknya hubungan di antara mereka. Ya, tentunya hal tersebut tidaklah baik, karena bagaimanapun juga sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lain. Ya. Kita lanjut. Lantas, apa tujuan etika komunikasi? Ya. Membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Ya, kemudian menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Ini penting, ya. Ya, kita lanjutkan. Manfaat etika komunikasi. Apa saja? Melancarkan komunikasi dengan orang lain sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat. Memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dengan mengikuti dan mentaati etika yang berlaku, kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Ya, ada kecenderungan, ya, orang yang gemar berbohong, berkata kasar, ya, berkata tidak baik akan dikucilkan di tengah masyarakat.
Sebaliknya, mereka yang menjaga etika dalam komunikasi, justru mereka akan dihormati, disegani, bahkan disukai di tengah-tengah masyarakat. Menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat, ya. Ya, pasti orang tersebut akan dihargai, ya. Ya, beliau kata-katanya ya sangat bermanfaat, ya, orangnya bijak, ya. Memberikan hal-hal positif, ya, motivasi, semangat, ya. Kalau berucap selalu baik, ya. Nah, itu akan dihargai di tengah masyarakat. Mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan atau seenaknya sendiri dalam berkomunikasi, ya. Ini manfaatnya, ya. Ketika ada etika, ya, dalam komunikasi, maka seseorang itu tidak sembrono, ya, atau tidak sembarangan dalam berkata-kata atau berucap. Apalagi manfaatnya mempererat hubungan dengan orang lain. Ya, justru kalau orang banyak senang, banyak orang suka, ya akan menambah relasi, ya, menambah saudara, orang semakin senang, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Justru ketika kita tidak memiliki etika dalam komunikasi, maka orang cenderung menjauhi kita. Ya, terima kasih. Ya, ini materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.